dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana yang bernama Kertamarta. Sang raja memiliki 2 orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Galuh dan adiknya Dewi Candrakirana. Di suatu pagi, Raja Kertamarta dan kedua putrinya berkunjung ke pasar untuk mengunjungi rakyat-rakyatnya. Jamu nih lho mbak, jamu. Walaupun Dewi Galuh dan Candrakirana sama putri raja, namun Candrakirana lah yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, ia juga memiliki budi pekerti yang baik. Lihat, wah cantik sekali. Iya, Dewi Candrakirana cantik sekali. Iya, cantik sekali loh. Merasakan hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lambat laun rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Candrakirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati yang terkenal tampan dan gagah. Ayahanda telah memutuskan untuk menjodohkanmu dengan Raden Inu Kertapati di masa depan kerajaan. Apakah engkau setuju? Hamba siap menerima pangeran pilihan ayahanda. Hamba percaya ini yang terbaik bagi kerajaan. Dewi Galuh yang tidak sengaja mendengar pembicaraan ayah dan adiknya seketika marah karena sudah sangat lama ia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Bagaimana bisa ayahanda menjodohkan Raden Inu dengan si buruk rupa itu? Akulah yang sepantasnya menjadi permaisuri. Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Ia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari? Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Candrakirana dan akan kuberi emas sebanyak yang engkau mau. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Suatu hari, ketika Candrakirana berada di taman istana bersama Dewi Galuh, ia dikejutkan dengan kemunculan seorang penyihir secara tiba-tiba. Hah? Siapa kau? Tanpa aba-aba, dengan sigap, sang penyihir mengeluarkan mantranya. Dengan sekejap mata, putri Candrakirana berubah menjadi seekor keong berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh tertawa puas, seolah semua dendam yang terpendam telah terbalaskan. Rasakan itu Candrakirana. Kutukan ini akan hilang jika engkau bertemu dengan cinta sejatimu. Tetapi sepertinya itu mustahil. Dewi Galuh membawa keong itu keluar dari istana. Ia membuang keong itu di lahan kebun jagung milik seorang yang pastinya bukan rakyat kerajaan Daha. Setelah membuang keong itu, Dewi Galuh bergegas kembali ke istana dan mengarang cerita bahwa Candrakirana telah hilang di hutan. Hingga suatu ketika, datanglah pemilik kebun yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ia adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak. Saat sedang mencabuti rumput liar yang ada di kebunnya, tiba-tiba Mbok Rondo melihat seekor keong berwarna keemasan. Wah, ulet!
keong itu untuk dibawanya pulang, bermaksud untuk merawat keong itu. Sesampainya di rumah, ia menaruh keong emas itu di suatu tempat. Keesokan paginya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk kembali berkebun tanpa sepengetahuannya. Di pagi hari, keong emas yang ia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup merawat semua tanaman, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang dan menyiapkan makanan untuk makan malam. Sepertinya ini sudah cukup. Hari semakin petang. Aku akan bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Mbok Rondo. Di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan. Pagi harinya, Mbok Rondo berkebun seperti biasanya. Dan lagi-lagi, ketika ia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Keesokan harinya, Mbok Rondo melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yaitu berkebun. Mbok Rondo memutuskan untuk kembali dari kebun lebih awal, karena begitu penasaran siapakah yang telah memasakkan makanan untuknya selama ini. Sampainya di rumah, ia bergegas menuju dapur. Mbok Rondo terkejut karena melihat gadis cantik. Siapakah engkau, Cahayu? Mengapa engkau bisa sampai sini? Chandra Kirana memperkenalkan diri dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mbok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu di kerajaan Daha, Raden Inu Kertapati sedang berbicara bersama sang Raja Kertamata. Tidak mungkin Chandra Kirana lenyap begitu saja, Yang Mulia. Izinkanlah hamba mencari Dewi Chandra Kirana. Baiklah Raden Inu, dengan senang hati dan harapan tinggi, saya izinkan engkau mencari Chandra Kirana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Ia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana. Di tengah pencariannya, Raden Inu dikejutkan dengan kemunculan burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, Raden Inu Kertapati sangat senang karena bisa segera bertemu dengan Chandra Kirana. Ia terus mengikuti arahan burung gagak. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Ia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah dari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak sembari mengeluarkan sedikit kesaktiannya. Tanpa terduga, burung gagak itu berubah menjadi wujud penyihir. Penyihir itu pergi menjauh dari mereka. Sang kakek ternyata ialah orang sakti. Kakek itu juga memberitahu jika sang Raden ingin tujuannya segera tercapai, ia harus menuju desa Dadapan. Raden pun pamit dan bergegas menuju desa Dadapan. Sesampainya di desa yang dimaksud,
Raden Ino berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus meminta bekal air minum. Permisi Nyonya, sudikah kiranya hamba meminta seteguk air pelepas dahaga dari pondok Anda? Iya, sebentar. Jawab seseorang dari dalam pondok itu sembari membukakan pintu. Tak tersangka ternyata dia ialah Chandra Kirana. Chandra Kirana, kenapa engkau bisa sampai sini? Panjang ceritanya, mari masuk dulu ke dalam rumah Mbak Rondo. Mereka berdua pun masuk ke dalam pondok Mbok Rondo. Monggo Cak Bagus. Ucap Mbok Rondo sembari memberikan sekendi air minum. Chandra Kirana lalu menceritakan apa yang dialaminya selama ini. Apa yang membuat Dewi Galuh melakukan hal sekecil ini? Ya sudah, marilah kembali ke istana. Dan Mbok Rondo, beliaulah yang merawatku selama ini. Mari kita ajak Mbok Rondo tinggal di kerajaan. Tidak usah menghiraukan Mbok. Mbok sudah sedari dulu tinggal sebatang kara. Tidak apa-apa Mbok, hamba telah berutang budi ke Mbok karena Mbok Rondo sudah merawat Chandra Kirana selama ini. Baiklah Cahayu, jika itu yang terbaik menurutmu, Mbok ikut senang. Akhirnya Raden Inu Kertapati, Dewi Chandra Kirana, dan Mbok Rondo bergegas menuju ke istana. Dewi Galuh yang mengetahui hal itu pun tenggelam di rasa takut yang ia buat sendiri. Karena takut mendapatkan hukuman dari kerajaan, ia pun meninggalkan kerajaan dan pergi sejauh mungkin.